Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit permintaan dari Bu Yuni untuk membuat tutorial bagaimana cara mengupload format soal CBT, karena pada dasarnya untuk membuat soal di aplikasi CBT itu ada dua jenis. Yang pertama bisa secara manual di aplikasi itu sendiri, kemudian yang kedua bisa menggunakan format upload. Oke, saya contohkan bagaimana cara mengupload soal, karena untuk mendownload template sudah saya buat tutorialnya sebelumnya ya. Jadi yang pertama kali itu harus dibuat dulu bank soalnya gitu. Oke, kita akan mulai bagaimana cara mengupload dari format berbentuk file Word. Pertama kali seperti biasa kita buka browsernya. Silahkan browsernya bebas, mau pakai Opera, mau pakai Microsoft Edge, mau pakai Chrome, mau pakai Mozilla, terserah. Saya contohkan di sini pakai Opera. Kemudian tidak lupa silahkan masukkan alamat dari aplikasi CBT yang di MTS Darussalam yang oleh Bu Yuni sudah disematkan di deskripsi grup ya. Tinggal diklik. Penilaian ini. Setelah tampilan dashboard awal, silahkan masukkan username sama password yang telah dibagikan sebelumnya oleh Bu Yuni. Kemudian saya contohkan di sini akun milik Bu Yuni. Kemudian passwordnya seperti biasa, standar semuanya 123456. Kemudian klik login. Kemudian ke menu ulangan atau ujian, kemudian ke bank soal. Nah, kebetulan di sini sudah dibuatkan bank soalnya ya, sudah dibuatkan bank soalnya. Kemudian di sini sudah dimasukkan soalnya, kita hapus dulu. Oke, kita buat dulu bank soalnya. Bank soalnya dengan jumlah dan bobot yang telah ditentukan. Untuk soal non MIPA itu jumlahnya sebanyak 30. Untuk IPS PG-nya sebanyak 20. Kemudian ada ganda kompleks sebanyak 5 soal. Kemudian isian singkat 5 soal. Bobotnya itu harus 100%. Misalkan bobotnya untuk pilihan ganda itu 60. Kemudian soal ganda kompleks 20. Kemudian isian singkat 20. Kemudian simpan namanya, jangan lupa kode bank soalnya di sini IPS 7. Untuk mata pelajarannya akan muncul sesuai apa yang diampu oleh ibu bapak guru. Kemudian ada guru pengampu, kemudian ada level, ini level untuk tingkatan kelas. Kemudian untuk pilih kelas, ini rombel yang ada di MTS Darussalam. Kebetulan ada satu rombel, kita pilih 7 Ali, kemudian disimpan. Oke. Setelah disimpan, kita akan membuat soal di aplikasi CBT. Ada dua
jenis bagaimana cara kita membuat soal di aplikasi CBT. Yang pertama bisa secara manual. Silakan Ibu Bapak klik buat soal. Kemudian di sini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, sama uraian. Nah, di sini ada yang seharusnya itu adalah jumlah soal yang dibuat tadi di bank soal yang telah kita setting sebelumnya. Di sini ada tanda seru karena soalnya belum terisi. Yang menjodohkan checklist karena di sini tidak diisi sama sekali ketika membuat bank soal. Kemudian untuk yang manual silahkan klik tambah atau edit soal. Kemudian silahkan Ibu Bapak pilih ya jenis soalnya. Ini yang ada di atas, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Silakan untuk pilihan ganda, saya contohkan satu untuk pilihan ganda ya. Tinggal Ibu Bapak klik tambah PG, kemudian nanti akan muncul soal nomor 1, kemudian ada soal di sini, diketik saja. Kemudian di sampingnya di sini ada jawaban A, B, C, D. Itu untuk opsi jawaban dari soal pertanyaan yang Ibu Bapak buat. Yang A misalkan opsinya A, kemudian B, C atau D. Ini hanya sebagai contoh saja supaya cepat. Kemudian dari soal yang dibuat, kemudian opsi yang dibuat juga, kemudian pilih jawaban yang benar dari opsi yang Ibu Bapak buat. Dari A sampai D, silahkan dipilih kemudian disimpan di sini. Kemudian untuk yang soal nomor 2 tinggal ditambah lagi dan seterusnya seperti itu. Itu untuk yang manual ya di aplikasi CBT langsung. Kemudian cara yang kedua itu bisa menggunakan format upload. Nah, kita kembali lagi ke bank soal, kemudian yang tadi itu kita pilih yang di sini ya. Nah, kita hapus dulu. Ya, yang ini kita hapus dulu. Oke, nggak bisa dihapus. Oke. Jadi kita ke format impor. Lanjut. Oke, kita cari. Nah, sebelumnya kita download dulu templatenya. Ya, templatenya di-download dulu. Kemudian setelah itu silahkan dibuka templatenya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa petunjuk, mulai dari petunjuk pengisian, kemudian jenis soal. Jenis soal yang ini, jenis soal di kolom jenis soal ini ada nomor 1 itu untuk apa? Pilihan ganda ya. Jadi untuk jenis soal ini mohon jangan dirubah sama sekali. Kalau untuk pilihan ganda, kalau untuk tingkat SMP itu sampai D saja. Boleh dihapus, boleh tidak, boleh, silahkan. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks di sini. Kalau pilihan ganda kompleks, pilihannya lebih dari satu, beda dengan pilihan ganda. Hanya satu jawaban di sini. Nah, ini untuk optionnya silahkan Ibu Bapak kalau merasa misalkan kurang optionnya tinggal ditambahkan saja, silahkan. Misalkan ini sampai F, optionnya ternyata kita sampai G, cukup ditambah saja satu baris. Kemudian yang ini kita gabungkan, yang ini kita gabungkan. Kemudian apabila misalkan di sini formatnya terlalu banyak, kita hapus. Boleh kita hapus, kita gabungkan saja. Misalkan optionnya sampai D, kita gabungkan. Kita hapus dulu. Kita gabungkan ya. Kolom baris yang kosong itu dengan baris yang D kita gabungkan. Nah, ini.
Oke. Nah, ini kuncinya cukup dengan mau yang PG ataupun yang pilihan ganda kompleks itu cukup dengan memberikan atau memasukkan huruf V, mau besar mau kecil silahkan. Yang ini ya. Kemudian ada soal jenis yang ketiga itu menjodohkan. Nah, untuk menjodohkan nanti di sini soalnya kemudian ada baris, kemudian ada kolom, kemudian ada kunci nanti dijodohkan antara pernyataan kode baris dengan kode kolom yang benar di sini. Ya, kemudian yang terakhir untuk jenis soal yang keempat ini adalah soal isian singkat. Silakan Ibu Bapak ditulis di sebelah kiri di soal, di kolom soal ini. Soalnya kemudian jawabannya di sebelah kanan. Begitu pula dengan soal uraian esai. Silakan Ibu Bapak memasukkan soal dari soal uraian. Bedanya apa dengan yang di isian singkat? Kalau isian singkat cuma satu kata dua kata jawabannya, kalau esai itu kan banyak seperti itu. Itu saja. Kemudian kita coba memasukkan format ini ke dalam aplikasi CBT. Nah, saya sudah buatkan sebelumnya, atau Bu Yuni yang sudah dibuatkan ya soalnya oleh Bu Yuni. Kita cari dulu soalnya. Ini. Oke, nah ini soal dari Bu Yuni. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini sesuai dengan tadi settingan dari bank soal yang dibuat. Nah, ini udah jadi. Sebetulnya tinggal upload, cuman saya sarankan silahkan Ibu Bapak menghapus petunjuk yang ada di template, boleh silahkan. Jadi langsung ke tabel ya. Kemudian disarankan silahkan menghapus kolom yang tidak dipakai, karena untuk pilihan ganda di sini disediakan ada 50 soal yang bisa diisi. Nah, sisanya kalau misalkan kita menggunakan 20 soal berarti yang 30 kita hapus. Kita hapus sel. Oke. Nah, ini udah. Kemudian sama juga dengan pilihan ganda kompleks, kita hapus petunjuknya. Kemudian kita hapus ya kolom yang memang tabel yang tidak dipakai. Oke, kita hapus. Kemudian karena menjodohkan tadi di bank soal itu tidak dipakai, maka kita delete saja semuanya. Begitupun dengan soal esai, itu nggak dipakai, kita hapus saja. Itu. Kemudian silakan Ibu Bapak save ya. Nah, ini. Nah, ini soal, kemudian di sini ada opsi jawaban, kemudian di sini kuncinya cukup dimasukkan huruf P, mau besar mau kecil silahkan, tergantung selera saja. Kemudian untuk style huruf seperti menebalkan, memiringkan, kemudian menggarisbawahi, Ibu Bapak bisa langsung stylenya dimasukkan di format ini. Misal kayak seperti ini, miring, nanti akan miring secara otomatis. Kemudian nanti kalau misalkan kita tebalkan, maka ini nomor 20 ya, kita tebalkan maka akan tebal juga ya, seperti itu. Oke. Lihat semuanya sudah beres semuanya. Untuk gambar silahkan tinggal dipastikan saja. Kalau bisa jangan terlalu besar resolusinya.
ya. Kemudian yang ini sampai 5 kita buang saja baris yang memang tidak dipakai. Oke. Oke, kita simpan, kita save. Nah, kemudian kita upload ya, kita upload. Oke, kita upload. Kita cari tadi contoh upload soal IPS. Ya, tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah dirasa sudah yakin, ya memang sesuai dengan apa yang kita buat, silahkan tinggal di upload. Oke, total isi soal ada 30, total soal diimpor 30, ini sudah sesuai. Kita lihat di detail. Nah, artinya ketika ada di sini warnanya hijau, pembuatan soal selesai, soal sudah cukup dan siap. Kalau berwarna merah berarti ada yang belum selesai atau belum terupload, atau juga soalnya kurang dari apa yang kita setting di bank soal. Di sini kan 30, kemudian yang diupload juga 30, kemudian nanti yang akan ditampilkan sebanyak 30. Kemudian jika ada soal yang mau diedit, silahkan Ibu Bapak tinggal tekan tambah edit soal. Kemudian kita lihat. Nah, seperti ini kan, harusnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita enter saja supaya gambar itu berada di bawah ya. Kemudian jangan lupa disimpan. Nah, kemudian kita lihat lagi soal yang lain, ditakutkan ada tampilan soal yang memang tidak sesuai apa yang kita ketik atau apa yang kita inginkan. Boleh. Ada pertanyaan dari belakang bahwa untuk settingannya 30 tapi kita upload 40, nggak masalah, silahkan. Asal jangan kurang, kalau kurang kemungkinan akan merah dan itu tidak bisa diselesaikan pada saat siswa mengerjakan. Jadi ketika ibu bapak mengupload soal ke aplikasi CBT, coba diperiksa satu persatu, baik itu pilihan ganda, pilihan yang kompleks, menjodohkan, atau isian singkat, atau sampai uraian, itu harus dicek kembali ya. Takutnya ada style yang tidak terbawa, kayak menebalkan, memiringkan, atau garis bawah seperti itu. Coba dilihat. Kemudian untuk kuncinya juga harus dilihat ya, soalnya kalau misalkan ada yang terlewat, tidak ada kunci jawaban, ya akibatnya nanti ketika siswa mengerjakan itu otomatis tidak bisa menyelesaikan, sehingga akan mempersulit siswa dalam mengerjakan dan akan menambah waktu yang sangat panjang ya. Karena tadi sudah diedit, nah ini kalau yang sudah diedit ya kayak tadi, misalkan diedit, silahkan ibu, jangan lupa ini, jika keterangan pembuatan soal sudah selesai tapi tidak muncul di akun siswa, diklik simpan soal terpilih. Nah ini ketika ibu bapak mengedit ya, jangan lupa mengklik simpan soal terpilih, karena ketika sudah diedit, tayang ini ketika sudah diedit kemudian ibu bapak tidak mengklik simpan soal terpilih, maka otomatis ketika jadwal ujian akan berlangsung itu tidak akan muncul, dikarenakan gara-gara ibu bapak mengedit kemudian tidak menyimpan simpan soal terpilih ini. Jadi harus di tekan tombol simpan soal terpilih ini semua ya jenis soal yang ibu bapak edit. Kecuali tidak diedit, silahkan saja, nggak masalah.
Oke, itu saja mungkin tutorial dari saya. Kalau tidak ada apa namanya yang dipahami atau dimengerti, boleh dijapri saja atau nanti saya buatkan tutorial lagi ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.